Bismillahirrahmanirrahim. Jadi, supaya mempersingkat waktu, oh iya kita, ini ya, post test dulu ya. Pre-test dulu ya 10 menit. Berarti, kurang lebih sampai 20.13 ya. Oke, sebentar ya, saya nanti share link-nya di, chat Zoom. Oke, untuk yang baru masuk, bisa langsung ikut pre-test aja. Link-nya ada di chat Zoom ya. Oke, yang baru masuk, bisa ikut langsung pre-test. Link-nya ada di chat Zoom ya. Waktunya sampai 20.13, sekitar 5 menit lagi berarti ya. Oke. Yang baru masuk boleh langsung pretest ya. Linknya ada di chat Zoom.
Hmm. Waktunya sekitar 3 menit lagi ya.
Waktunya udah menunjukkan pukul 20.13. Untuk pretestnya sampai sini dulu ya. Jadi yang belum selesai boleh langsung di-submit aja. Oke, di-submit ya. Nah, oleh karena itu, sekarang kita langsung masuk ke materi. Oke, di sini udah kelihatan belum? Kelihatan, Kak. Ya, Kak. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kenalin lagi, aku Faik dari Matematika ITB. Nah, sekarang kita akan belajar mengenai TPS kuantitatif ya, tentang materi pola. Oke. Nah, yang pertama, jadi pola ini ada dua jenis ya. Ada pola angka dan juga ada pola huruf dan kalimat. Nah, kalau tentang pola ini bukan tentang rumus atau hafalan, tapi ini kita itu harus rajin latihan tentang pola supaya apa? Supaya daya sensitivitasnya atau kayak kita tuh udah terbiasa dan kita gampang nemu cara untuk ngerjain soalnya. Jadi gampang untuk menemukan solusinya itu didapat dari banyak latihan soal ya. Jadi sebenarnya nggak bisa dihafal. Nah, yang pertama kita akan belajar tentang pola angka. Ada beberapa pola basic ya, pola dasar di pola angka ini. Oke, sebentar. Nah, yang pertama ini ada pola angka Fibonacci. Kalau pola angka Fibonacci, uh, ini kita langsung aja ya. Kalian kan tahu ya kalau ada angka-angka kayak gini, terus ada titik-titik berarti diminta untuk melanjutkan angkanya. Nah, kita itu ngelanjutkan angkanya gimana supaya tepat, yaitu ngelihat pola dari angka tersebut. Kalau pola Fibonacci ya, suatu angka ini dia adalah penjumlahan dari dua angka sebelumnya. Jadi 3 ini adalah, ini kan dua angka sebelumnya satu sama dua, satu tambah dua. Terus 5 ini dari 2 tambah 3. Kalau 8 dari 3 tambah 5. 13 itu dari 5 tambah 8. Berarti selanjutnya ini dia dari 8 ditambah 13 ya. Sama dengan berapa? 21 ya. Begitu. Jadi kalau Fibonacci dia adalah penjumlahan dari angka sebelumnya. Jadi misalkan kita punya suku ke n ini adalah suku ke n-1 ditambah suku ke n-2 ya. Jadi penjumlahan dua angka sebelumnya. Ini adalah pola Fibonacci. Oke. Kedua ada pola larik. Kalau pola larik ini dia kayak pola yang biasa kita temukan di soal-soal ya. Jadi di sini polanya itu min 3 kali 2. Maksudnya apa? Jadi kita lihat ya. Dari 5 ke 2, ini kita punya min 3. Itu dari 2 ke 4. Terima kasih. Tiga ini kan kita lewatin dua angka ya. Dari 4 ke 3 ini kita gimana? Kurangkan 1 ya. Kita kurangkan 1 sehingga dari 3 ke ini dilewat ke yang ini. Ini kita kurangkan 1 juga. 3 kurang 1 2 ya. Berarti yang ini kita dapat 2. Kemudian yang ini gimana? Kalau yang ini kita lihat dari sini. Ini kan kita lewat 2, kita lewat 2, dari sini juga dilewat 2, 1 2. Jadi kita punya dari sini kan tadi polanya tambah 3 ya. Tinggal gimana? Dari 3 ini kan ditambah 3-nya ya. Oke. Kan ini min 3 ditambah 3 jadi 0. 0 ditambah 3 jadi 3. 3 ditambah 3 jadi 6 ya.
Itu kayak ini 4 dikurang 1 jadi 3. 3 dikurang 1 jadi 2 gitu. Berarti selanjutnya adalah 2 dan 6 ya. Sampai Paham, sini Kak. paham nggak? Paham, Paham ya? Kak. Jadi sebuah pola enggak ya ABCD. Enggak mesti kita lihat pola cuma satu-satu aja kayak gini, cuma jaraknya satu. Bisa juga kayak yang bagian bawah ya. Bisa aja polanya kita ngelewatin 2 atau ngelewatin 1. Terus ini ada pola baru lagi kayak gitu. Jadi jangan terpatok sama pola yang cuma satu langkah gitu ya. Oke, kemudian ada pola bertingkat. Ini contohnya. Ini nggak perlu dihafal ya. Aku cuma ngasih kayak ada jenis-jenis pola seperti ini loh gitu. Nah, kalau ini contohnya gini. Dari 3 ke 7 ini kita nggak cuma pakai satu operasi, tapi kita pakai 2 operasi, yaitu ini adalah 3 dikali 2. Oke, habis dikali 2 kita tambahkan 1. Maka hasilnya 7. Gitu ya. Dari 7 ke 15 juga kita lihat ya. Di sini kita bisa 7 kali 2, terus kita tambahkan 1. Hasilnya jadi 15 ya. Nah, dari 15 ke 31 juga sama. 15 dikali 2, terus kita tambahkan 1. Hasilnya adalah 31. Nah, tinggal dari 31 ke yang mau kita cari nih berapa. Berarti kan 31 dikali 2 ditambah 1 ya. Berarti jadi berapa? 62 63. ditambah 1 ya, sama dengan 63. Oke, jadi 63 ya yang terakhir. Nah, berarti di sini kita lihat bahwa kalau suatu pola ini juga nggak terpatok pada satu buah operasi. Bisa juga pakai dua buah operasi kayak gini. Ada yang namanya pola kombinasi. Kalau ini, jadi lihat aja ya di sini, dari 4 ke 6 kan kita tambahin 2 ya. Oke, terus dari 6 ke 18 kelihatannya ini dikali 3 ya. Kali 3. Oke, terus dari sini 18 ke 17 dikurangi 1 ya. Terus dari 17 ke 20 tambahin 3 ya. Terus dari 20 ke 80 dikali 4. Nah, kita lihat di sini polanya. Di sini adalah tambah 2 dikali 3 terus kurang 1. Nah, terus ditambah 3. Nah, 3 ini dia nambah 1 ya dari tambah 2 ini. Oke. Terus yang kali 4 ini juga nambah 1 dari yang kali 3 ini. Gitu. Berarti ini kan dari 80 ke yang sini adalah berapa? Dikurangi 1 dulu ya. Kan ini tambah 2 kali 3 kurang 1. Tambah 3 kali 4 kurang 1 ya. Kurang 1. Berarti dia berapa? 79 ya. 79. Oke. Nah, terus kita lihat juga di sini kan 79 ke 83 itu ditambah 4. Nah, berarti pola kita udah bener ya. Kenapa? Karena kan ini tambah 2 tambah 3. Terus tambah 3 kali tambah 2 kali 3 tambah 3 kali 4. Ini kan tambah 4 berarti ke sini apa? Ada yang tahu? Kali 5. Ini tinggal 83. Kita kali 5 aja. Oke. Hasilnya adalah 415 ya kalau kita hitung. Nah, jadi gini. Jadi ada pola kombinasi, yaitu maksudnya setelah pola ini itu ternyata si polanya dia punya pola juga gitu. Jadi ada polanya beranak ya. Jadi dari sini kan tambah 2 kali 3. Terus dia kayak ada pola lagi, dari sini ditambah 1. Dari sini tambah 1 gitu. Berarti dalam pola ada pola lagi, itu pola kombinasi. Kayak gitu ya. Oke. Terus ada pola pecahan. Nah, seringnya biasanya pola pecahan ini kita kerjainnya adalah pola pembilang sama pola penjemput. Jadi kita misalkan punya kayak ini ya, A per B, terus C per D, terus E per F. Nah, biasanya untuk pola pecahan kita lihat gini aja, pola yang atas sama pola yang bawah gitu. Nah, ini biasanya beda. Contohnya gini, kita punya pola seperti ini. Kita punya bilangan seperti ini ya. Nah, ini biasanya kita harus ubah ke pecahan biasa dulu. 20 itu kan jadi 20 per 1 ya. Terus ini kita ubah 3 kali 4, 12, tambah 5, 17. Per 3. Oke. 6 kali 2, 12, tambah 2, 14 ya. 14 per 6. 10 kali 1, 10, tambah 2, 12. 12 per 10. Nah, titik-titik. Di sini berarti kita lihat
pola yang atasnya gimana nih? Dari 20 ke 17, dia kurang 3 ya. Dari 17 ke 14, dia kurang 3 juga kan. 6 kali 2, 12, 13, 14, 10. Dari 14 ke 12, dia kurang berapa? Kurang 3 bukan? Bukan ya? Kurang 10 kali 1, 2. 10. Oke. Oke, ini kayaknya yang salah yang bikin ini. Karena di sini clue-nya gini ya, kurang 3 semua harusnya. Oke. Anggap berarti ini harusnya 10, hanya saya gini ya. 1 per Nah, 10. gini harusnya ya. Berarti jadi Ya. 11. Oke. Nah, berarti kan kurang 3 gitu. Untuk selanjutnya berarti ini juga kita kurangi 3 gitu. 11 kurang 3 jadi 9 ya. Berapa 8 ya? 8. Oke. Udah gitu kita lihat yang bawah. Kalau yang bawah kan di sini berarti tambah 2. Ini tambah 3 ya, 3 ke 6. Dari 6 ke 10 tambah 4. Berarti dari sini kita tambah 5 ya. Jadi 15. Berarti selanjutnya kita punya 8 per 15. Kayak gitu. Sampai sini paham nggak? Paham, Kak. Ya, jadi biasanya kalau pecahan itu kita bentuk jadi pecahan biasa, udah gitu tinggal cari pola yang atas sama pola yang bawah gitu. Oke, selanjutnya pola angka pada gambar. Biasanya kan ada soal yang kayak bentuk geometris ada angka-angkanya gini. Ini maksudnya itu adalah pola. Polanya itu apa? Jadi ini kan ada yang di sisi-sisi angkanya sama ada yang di tengah. Oke, biasanya itu. Jadi hasil yang di tengah ini adalah hasil operasi dari bilangan di luarnya. Gimana? Jadi kan ada 3, 5, sama 2. Ya, 5 sama 2. Nah, kita itu harus mengoperasikan 3, 5, 2 dengan operasi bilangan tertentu supaya jadi nilainya 4 gitu. Nah, operasi bilangan yang bisa kita gunakan itu seringnya adalah operasi tambah, terus kurang, sekali, terus bagi ya. Nah, kadang juga kita bisa pakai operasi akar gitu atau enggak pangkat. Kadang kita bisa pakai akar sama pangkat gitu ya. Nah, aturannya kita nggak boleh nambah angka baru ya. Jadi kita cuma boleh tok pakai 3, 5, sama 2 supaya jadi 4. Nah, ini biasanya kita harus brainstorming gitu, harus emang mikir kemungkinan kayak gimana gitu ya. Nah, ternyata caranya gini. Nih, di sini ya udah dikasih tahu. Kita bisa tambahin 5 sama 3 gitu ya. Hasilnya kan 8. Terus nanti hasilnya itu kita bagi sama 2 gitu ya. Berarti kan polanya adalah 5 ditambah 3. Oke, terus kita bagi 2. Oke. Nah, hubungannya apa sama segitiga di sini? Hubungannya itu posisi angka yang kita kerjakan itu harus sama ya. Di sini kan 5, yang pertama tuh 5. 5 ini yang bawah ya, di bawah sini. Berarti di sini yang pertama itu yang di bawah 6 ya. Kita masukin 6 berarti di sini. Oke. Terus 5 tambah 3. 3-nya sebelah kiri ya. Di sini yang sebelah kiri 8 kan. Berarti 6 ditambah 8 lalu dibagi 2-nya itu yang sebelah kanan. Berarti 7. Dibagi 7. Ini akan sama dengan yang di tengah adalah X ya. X gitu. Berarti 6 tambah 8, 14 dibagi 7 sama dengan X. Kita dapat X-nya adalah 2 ya. Oke, sampai sini paham nggak maksudnya? Paham, Kak. Oke, masih paham ya? Jadi kalau pola angka pada gambar, pertama nggak boleh nambah-nambah angka, harus cuma pakai angka itu. Terus pakai operasi ini supaya jadi angka yang di tengah. Udah gitu, kita aplikasikan dengan posisi angka-angka yang sama gitu ya. Posisinya harus sama. Oke. Nah, kemudian ada yang namanya pola huruf. Nah, kalau pola huruf ini, kita ada triknya, yaitu kita lakukan penomoran terhadap huruf. Nah, jadi kalau misalnya udah kita kasih angka, ujung-ujungnya akan jadi pola angka ya. Nanti pola angkanya bisa kita ubah lagi ke huruf, kayak gitu. Jadi kuncinya mengubah huruf menjadi angka. Nah, kayak gini. Untuk standarnya itu kan gini ya, A itu 1, B itu 2, dan seterusnya sampai Z itu 26. Gitu. Contoh ada pola huruf kayak gini, C, titik-titik, terus I, terus L, terus O. Nah, di sini kita ubah dulu jadi angka ya. C itu kan 3, terus titik-titik, I ini 9, L ini adalah 12,
oh ini adalah 15 ya. Dilihat dari tabel sini. Oke. Nah, terus udah gitu kita lihat pola angkanya. Di sini polanya kan dari sini tambah 3, dari sini tambah 3 ya. Berarti kan dari sini mungkin tambah 3, terus dari sini tambah 3. Berarti 3 tambah 3, 6. Terus kita cek nih, 3 tambah 3, 6 tambah 3, 9. Betul ya polanya? Berarti yang di tengah ini 6. Terus kan ini bentuknya huruf ya. Kita ubah lagi jadi huruf. 6 ini huruf apa nih di sini? F ya. Berarti di sini jawabannya itu adalah F. Kayak gitu. Sampai sini paham nggak? Paham, Kak. Paham, Kak. Paham. Oke, lanjut. Ini pola kalimat. Kalau pola kalimat itu kayak gini ya, ada kayak kata-kata yang aneh membuat kalimat gitu. Nah, cara untuk ujian itu pertama kita lihat yang kata-katanya itu ada yang sama. Udah gitu bisa kita eliminasi artinya gitu ya. Terus juga kita harus lihat urutan penulisan kalimatnya. Apakah dari kiri ke kanan atau dari kanan ke kiri kayak gitu. Terus kita terjemahkan. Contohnya gini. Ada kata kalimat saya suka ikan. Yaitu jadi kayak gini, yihi yomu gitu. Terus ada kalimat ikannya manis. Yaitu with yihi. Nah, pertama kita lihat dulu adanya kata yang sama dari kedua kalimat. Nah, di kedua kalimat ini ada kata yang sama apa? Kata ikan ya. Ikan. Kata ikan. Nah, berarti di bahasa yang aneh ini pasti ada kata yang sama juga. Yaitu ini yihi ya. Ada yang sama itu yihi. Berarti kita bisa simpulkan yihi ini artinya apa? Ikan. Ikan. Ikan ya. Nah, berarti kita bisa simpulkan yihi artinya adalah ikan. Kemudian kita lihat yang kalimat kedua. Karena kan dia cuma ada dua kata. Ikannya manis. With yihi. Berarti yang with ini artinya apa? Manis. Nah, pasti yang with artinya manis ya. Oke. Kemudian kita lihat di sini. Ikannya manis. Ikannya kan sebelah kiri. Tapi yihinya di sebelah kanan. Berarti urutan tulisannya yang bahasa aneh ini dari mana? Dibalik. Dibalik ya, dari kanan ke kiri. Berarti ini bilangnya ikannya manis, berarti ini artinya manis ikan, ya kan? Nah, ini kebalik, jadi bacanya dari kanan gitu. Berarti kalau misalnya saya suka ikan, kalau ini dibalik, yang mu sama yo ini artinya apa? Ikan. Kalau mu ini Suka artinya saya. apa? Yo ini apa? Kalau yang mu artinya apa berarti? Saya. Saya. Oke, betul. Kalau yang yo Suka. suka, gitu ya. Nah, terus pertanyaannya, kalau saya manis berarti bahasanya apa? With. Yo. Witmu. Dibalik ya, with mo. Nah, jadi dibalik ya, with-nya kan manis, mu-nya saya. Nah, ini kan kita bacanya dari kanan tadi. Saya manis, kayak gitu ya. Sampai sini paham nggak? Paham. Paham ya? Oke, bagus. Kita lanjut ke soal pretest tadi. Nah, ini kita lihat ya, di sini bentuknya apa? Bentuk pecahan kan? Berarti pola pecahan. Nah, kita lihat dulu, kita ubah ke bentuk pecahan yang ini ya. 16 ini kan berarti 16 per 1 ya. Oke, udah gitu. Kita lihat nih. Dari 6 ke 12, itu kemungkinan kita kali 2 ya. Terus dari 12 ke 7 itu dikurang 5. Oke. Terus dari 7 ke 8 ditambah Tambah 1 1. ya. Tapi dari 8 ke 16 itu apa? Kali 2. Kali 2. Nah, berarti kita simpulkan polanya bakal berulang gimana? Ya kan kali 2 minimal sama 1. Berarti dari sini kali 2. Terus di sini apa? Min 5. Min 5 ya. Oke. 11. Terus berarti dari sini ke sini apa polanya? Kali 2 min 5 tambah 1. Tambah 1. Tambah 1 ya. Berarti. Tambah 1. Nah, ini kan berarti kita bisa tentuin X ini, bagian yang atasnya kan ini misalkan A per B ya. Bagian A-nya berarti X ini berapa? 5. Tuh. Oke, terus untuk yang Y, berarti ini misalkan C per D. Bagian yang C-nya itu apa? 11. Oke, tinggal bagian yang bawahnya. Untuk bagian bawah kita lihat, dari 17 ke 13 ini, kita kurangi 4 ya. Dari 13 ke 9, kurangi 4. Dari 9 ke 5,
kurangi 4, dari sini ke sini kurangi 4. Berarti semuanya kita kurangi 4 ya. Berarti dari sini ke sini kurangi 4, jadi yang dibuat D-nya berapa? 1 kurang 4. Min Min 4. 3. Min 3 ya. Oke. Berarti yang ini dari X kurangi 4 jadi 17. Berarti yang bawah ini B-nya berapa? 14. Berapa? 21. 21 ya. Oh iya. 21. Terus pertanyaannya apa? Nilai X tambah Y. Kita tinggal jumlahin aja. X tambah Y itu adalah 5/21 ditambah negatif ya, ini bentuknya 11/3. Oke, karena bentuknya negatif jadi dikurangkan min 11/3. Udah gitu kita samakan penyebutnya ya. Bisa sama angka berapa? 21. 21. Ya, 1. sama 21. Ini 21 bagi 21. Jadi 1 kali 5, 5. Kita kurangi 21 bagi 3, 7. 7 kali 11 berapa? 77 ya. 77. 77. Oke, ada gitu. Ini berarti jadi negatif berapa? 72. 72. Per 21. Ini 21. atas bawahnya bisa kita bagi 3 ya, kita sederhanakan. Kita bagi 3 atas bawah, jadi ini 24. Yang ini jadi 7 ya. Oke, terus kita bentuk ke pecahan campuran. Gimana jadinya? Min 3. Min 3. Min 3, 3 3 sisa per 7 3. ya. 3, 3 3 per sisa 3 7. ya. 3/7. Jadi min 3, 3/7. Berarti jawabannya yang B ya. Oke, untuk bilangan negatif di pecahan campuran, misalkan kita punya min 3, 3/7, ini artinya adalah negatif dikali 3, 3/7. Bukan negatif 3, terus 3/7 ya. Karena ini beda artinya jadinya. Jadi artinya itu kalau pecahan campuran negatif, bentuknya kayak gini artinya dari sini ya. Oke, kita lanjut ke pretest yang kedua tadi. Di sini ditanyakan nilai A, B, dan C berturut-turut. Nah, kalau ini itu polanya kayak apa sih namanya, nggak tahu. Pokoknya ada pola di dalam pola ya. Nah, di sini 2 ke 3 ini, kita lihat ini apa? Tambah 1 ya. Oke, Iya. terus 3 ke 6 ini dikali 2 ya. Iya. Terus dari 6 ke 3 dikurang 3. 3. Oke, terus 3 ke 5 itu apa? Tambah 2 Tambah ya. 2 Tambah 2. 5 ke 15 kali kali 3 3. Ini kurang kurang 4. 4. Nah, udah mulai kelihatan nih. Berarti setiap ini kan ada tambah kali kurang, terus tambah kali kurang. Setiap polanya jadi satu serinya berganti, dia semuanya ditambahin 1 ya. 1. Jadi kan ini 1, 2, 3, kita tambahin 1, 1, 1, jadi 2, 3, 4 gitu ya. Paham nggak sampai sini? Paham. Paham. Oke, berarti dari sini ke sini kita apa? Plus 3. Tambah Min. 3, Kali 3. Iya, plus 3. tambah 3 ya. Tambah Iya. 3, terus dari 14 ke 56, Kali 4. Kali 4. kali 4. Kan tambah kali kurang. Tambah kali, yang ini kurang 5. Min 5. 5 ya. Oke, berarti dari sini ke sini Plus apa? 4. Tambah Tambah 4. 4. Yang ini Kali 5. Kali 5. kali 5. Yang ini, Min 6. nah, tinggal berarti kita bisa nyari apa? A ini adalah 51 ditambah 4 kan? Berarti berapa? 5. 5. 55. Terus yang B ini adalah A dikali 5. Berarti 55 dikali 5. Berarti berapa? 275. 275 ya. Yang C ini dia B dikurang 6. Berarti 275 kurang 6. Berarti 269 ya. Oke, ini berarti nilai A, B, sama C-nya. Yang D ya. Oke, sampai sini paham nggak? Paham. Paham. Oke, kita lanjut ke pretest yang ketiga. Oh, di sini kurang jelas ya gambarnya. Ini aku gambar dulu. Ini kan 21, ini 22, 8, 10, 5, 4, 12, 20, 9, 16, 21, 12, 10. Ini A, ini dalamnya 5. Oke. Nah, nilai A yang melengkapi pola bilangan pada gambar di atas adalah
Coba aku mau nanya, kenapa segi empatnya harus ada 3? Untuk menentukan pola. Ya, karena supaya kita bisa ngekonfirmasi ya, apakah pola, misalkan di sini kita udah nemu suatu pola ya. Nah, terus kita konfirmasi nih ke bentuk yang di sini. Pola yang kita temuin di kotak pertama ini berlaku nggak untuk kotak kedua? Kalau misalkan masih berlaku, berarti kemungkinan itu pola yang bisa kita gunakan. Tapi kalau misalkan di sini berlaku, tapi di yang kedua nggak berlaku, berarti kita nggak boleh pakai pola yang itu. Gitu ya. Nah, ini agak susah. Kenapa? Karena sebetulnya kita ada pakai akar. Gimana? Jadi kayak gini. Untuk kotak yang kotak satu, kan tadi aku bilang yang di tengah itu adalah hasilnya ya, dari yang di luar-luar ini. Nah, ini caranya pertama, yang 10 ini, oke, kita tambahkan dengan 22. Berarti yang atas, kita tambahkan yang bawah ya. Kita coba tulis ini atas ditambah bawah, berarti kan. Nah, ini hasilnya adalah berapa? 32. Oke, terus 32 ini kita bagi dengan 8. 32-nya dibagi dengan sebelah kanan. Berarti atas tambah bawah ini kita bagi 8. Oke, ini akan dapat 4 ya hasilnya. Oke, kita sudah dapat 4. Kita tambahkan 4 sama 21. Oke, berarti kan atas tambah bawah. Ini maaf, bagi 8 maksudnya dibagi kanan ya. Ini bagi yang kanan, terus kita tambah 21. Berarti semuanya ini kita tambahkan yang kiri ya, tambah kiri. Ini hasilnya 25. Nah, terus dari 25 biar ke 5, berarti kita kasih akar ya. Akar 25 sama dengan 5. Berarti semua ini tadi kita kasih akar sampai ujung. Sampai yang sini. Kayak gitu. Berarti sebenarnya polanya seperti ini ya bentuknya. Terus udah gitu, kita konfirmasi ke kotak yang kedua ya. Pola yang kita pakai ini udah benar belum? Gitu. Nah, kan rumusnya ini atas tambah bawah. 16 tambah 20 ya. 16 tambah 20 terus dibagi kanan dibagi 9 ditambah kirinya 12 kita akarin deh gitu ya. Oke, kan kita punya 36 dibagi 9 tambah 12 ya. Ini akar 36 bagi 9 itu kan 4 ditambah 12. Oke, berarti ini sama dengan akar 16 ya. Akar 16 itu adalah betul ya 4. Oke, karena dia berlaku di kotak kedua, maka rumus yang pola ini adalah benar. Sehingga kita bisa pakai di segi 4 yang ketiga juga. Nah, di sini kan berarti gimana? Atas tambah bawah berarti 12 ditambah A dibagi kanannya itu apa? 10. Oke, terus kita tambahkan 21. Terus semuanya kita akarkan ya. Hasilnya jadi berapa katanya? 25. Ya, ini kan diakarin ya. 5. Jadi 5 ya. Oke. Terus kita buang akarnya. Kita keluarkan akarnya berarti kita kuadratkan kedua ruas ya. Sehingga ini jadi 25 gitu. Oke. Terus kita selesaikan cari nilai A ya pakai aljabar. Di sini kan 21. 21 pindah ke kanan jadi negatif 21. 25 kurang 21 itu berapa? 4 ya. Yang ini 21-nya jadi hilang, jadi 12 tambah A per 10 aja kan. Berarti 12, kita pindah ke sini aja. 12 tambah A dibagi 10 sama dengan 4. Ini kita kalikan 10 jadi 40 ya. Jadinya 12 tambah A. Terus A-nya jadi tinggal 40 kurangi 12 ya. Berarti ini hasilnya berapa? 28. Oke. Berarti hasilnya C ya 28. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Mau tanya, Ya, boleh. Gimana? yang angka 5 itu dari mana? Masih kurang paham. Yang kotak keberapa? Kata ketiga. Angka 5 dari mana? Karena di sini kan tengahnya ini adalah 5. Gitu. Nah, kan tadi operasi semua bilangan di luar itu akan menghasilkan bilangan yang di tengah ya. Jadi operasi yang tadi kita pakaikan rumus ini sama dengan angka yang di tengah ini 5 gitu maksudnya. Ngerti nggak? Oh, oke, Kak. Ngerti. Kayak Makasih. gitu ya. Oke. Ada lagi yang mau ditanyain? Nggak Udah. ada. Oke.
Sebenarnya materi kali ini sedikit ya. Oke, kita lanjut lagi ke pretest yang keempat. Nah, ini gampang sebenarnya, coba kita bahas aja. Nah, misalkan kata-kata Thailand ini kita kodekan, itu akan menjadi kata-kata ini gitu. Bagaimana dengan Indonesia? Nah, berarti intinya pertama-tama kita cari pola dulu. Pola untuk mengkodekan kata Thailand ini menjadi kata seperti ini. Nah, kita lihat huruf per hurufnya. Nah, ini Thailand, kayak gini ya. Oke, terus kita ubah akan menjadi ini U, I, B, C, M, B, O, E. Kira-kira ada yang tahu nggak ini diapain supaya jadi huruf kayak gini? Selisihnya Kak. Ditambah Gimana? 1. Iya, Tambah ditambah satu satu hurufnya. ya. Ditambah satu hurufnya. Dari T kan tambah satu jadi U ya. H, I, A, B, terus I, J, L, M, A, B, N, O, D, E. Ini semua mereka adalah ditambah satu ya. Paham nggak sampai sini? Maksudnya ditambah satu. Ini urutan abjad ya. Jadi kan A, B, C, D, E, F, G, H. Habis itu kan I ya. Gitu. Makanya ditambah satu maksudnya. Oke. Berarti aturannya, polanya adalah semua huruf kita tambahkan satu. Berarti kalau Indonesia, oke, itu kita tambahkan satu semua hurufnya juga. I jadi J ya. J, N, O, D jadi E, O jadi P, N jadi O, E jadi F, S jadi T, I jadi H, A jadi B. I jadi J ya, maaf. Oke, berarti yang mana? Yang A ya. Oke, berarti jawabannya itu yang A. Terus kita lanjut ke BTS 5. Oh ya, di sini udah paham yang nomor 4 ini? Paham Kak? Paham. Udah Paham. paham ya? Oke. Lanjut ke BTS yang kelima. Nah, ini John ingin memuji Barbie dalam bahasa boneka. Bahasa boneka ya. Nah, namun John hanya tahu beberapa kalimat. Ada ini, sama ini. Nah, kalau misalkan mau ngomong ini, berarti bahasa bonekanya apa gitu. Nah, di sini kita lihat yang pertama, kita lihat kalimat satu sama kalimat yang kedua. Oke. Di sini ada kata-kata yang sama ya. Apa itu? Senyum ya. Oke. Berarti kita tinggal lihat ya di 1 sama 2 ini kata-kata yang sama apa? Ini ya. U. Berarti kita simpulkan U ini artinya adalah senyum. Gitu. Kemudian kita lihat kalimat yang ke-1 sama ketiga. Ada kata-kata yang sama juga. Yaitu apa? Dia indah ya. Ini samanya segini. Dia indah. Oke. Nah, kan bedanya di senyum sama mata aja. Berarti yang bedanya kan cuma di grup sama U. Berarti kita bisa simpulkan apa? Grup ini artinya apa? Dia grup T mata. Mata ya, betul. Oke. Terus kita simpulkan juga Wunsch Glubuk ini artinya adalah dia indah ya. Dia indah. Oke, sorry. Oke. Kemudian rambut ini adalah hap ya. Rambut ini hap. Oke. Nah, kalau misalkan mau ngomong rambut kamu indah itu Indonesia gimana? Pertama-tama kita lihat nih di sini kan kita udah nyamain tadi kalimat kata-kata yang sama itu apa aja sehingga bisa bikin kesimpulan kayak gini. Kedua, kita lihat urutan penulisan kalimatnya ya. Kalau di bahasa Indonesia kan senyum dia indah. Tapi kita lihat nih senyum ini U itu ada di yang paling kanan ya. Oke. Terus bisa juga senyum kamu manis, U-nya di paling kanan. Mata dia indah, mata itu kan hurufnya paling kanan. Berarti kalau di Indonesia itu dari kiri ke kanan, kalau di bahasa bonekanya berarti dari kanan ke kiri ya. Kiri. Oke, paham sampai sini? Paham. Paham ya. Kemudian, berarti kalau misalkan rambut kamu indah, kita harus bikin ke bahasa bonekanya adalah apa?
Kita balik dulu kan, jadi indah, Indah, terus kamu, kamu, terus rambut. Oke, kita tahu rambut itu hap. Oke, tinggal apa? Indah sama kamu ya. Nah, tadi kan kita tahu dari kanan ke kiri. Kita bisa nyari nih indah sama kamu. Kan tadi kelubuk itu adalah dia indah ya. Berarti yang indah itu yang uns atau yang gelubuk? yang uns, Gimana? yang uns, Yang uns ya, betul. Berarti indah ini dia jadinya uns gitu. Terus kamu ini kita bisa lihat dari kalimat kedua. Bisa kan senyum kamu manis. Jadi kalau dibalik yang ini senyum, yang ini kamu, yang ini manis. Berarti kamu itu yang pum ya. pum, Yang ini pum. Kayak gitu. Berarti jawabannya adalah uns pum hap gitu. Berarti jawabannya yang D ya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Atau udah paham sampai sini? paham Kak Isya. Paham ya. Jadi kalau bahasa-bahasa aneh ini kan pasti dikasih tahu beberapa kata atau beberapa kalimat. Yang pertama kita cari yang ada persamaannya ya. Terus dari situ kita bisa eliminasi yang sama supaya dapat kata baru. Itu kita bisa kumpulin nih kesimpulannya, kata-kata yang baru tadi kayak gini ya, dikumpulin. Terus kita lihat juga yang kedua ini urutannya ya, dari kiri ke kanan atau kanan ke kiri. Biasanya sih kalau nggak kiri ke kanan ke kiri ya. Oke, lanjut ke pretest. Nah, ke pretest 6. Nah, di sini ada kata-kata ini, kodenya itu adalah M sama dengan 7. Oke. Maksudnya apa? Jadi kalimat di bawah ini dikodekan dengan aturan M sama dengan 7. M sama dengan 7 ini kan kalau misalkan kita abjad biasa, kita tulis ya misalkan A, B, C, D sampai M ya, F, G, H, I, J, K, L, M. Kan kalau di abjad biasa ini kita 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Kalau di abjad biasa, M itu adalah 13. Oke, ini aturan yang abjad biasa yang kita tahu. Tapi yang kita pakai sekarang adalah M sama dengan 7. Berarti maksudnya apa? Berarti M sama dengan 7, 7 ini kan ada di sini ya. Oke. Sedangkan yang kita biasa pakai 13-nya ada di sini. Gitu. Kita lihat aja ada berapa yang kita loncatin. Ini kan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada selisihnya itu adalah 6. Oke, jadi maksudnya gimana? Asalnya yang kita biasa gunakan adalah M-nya sama dengan 13. Tapi jadi M-nya sama dengan 7. Nah, berarti kalau M-nya sama dengan 7, ini kita apa ya? Dari 7 supaya jadi 13 kan berarti harus ditambahkan 6 kan tadi selisihnya. Berarti dari kalimat-kalimat ini semua abjadnya kita tambahkan 6 abjad yang di depannya gitu. Kalau A itu kan satu abjad di depannya B. Berarti kalau A satu abjad di depannya jadi 6 abjad di depannya itu jadi apa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau A berarti jadi G ya. Nah, kayak gitu contohnya. Oke. Berarti supaya gampang kita tulis dulu aja semua abjad ya. Oke, kita tulis semua abjad. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Oke, nah nggak usah kita tulis rumusnya lagi karena kan kita udah tahu selisihnya 6. Terus kita udah tahu berarti kan dari 7 ke 13 tambah 6. Berarti dari kata-kata aneh ini tinggal abjadnya aja kita majuin 6. Oke. Yang pertama kita mau cari V, O, A, A, U ya. Nah, ini V ini kita tambahkan 6. Jadi kita hitung aja dari sini kan. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi kalau udah nyampe Z ke A lagi ya.
Nah, ini adalah B ya tadi 6 ya. Terus kalau O jadi apa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi U ya. Kalau H jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi N. Kalau A jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi G. Kalau U jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi A. Nah, berarti jadinya ini apa? Bunga ya. Oke, sampai sini paham nggak maksudnya? Paham, Kak. Paham ya? Ada yang belum paham? Paham. Paham, ya? Kak. Oke, selanjutnya yang ini. Bulk. Ini ya. Nah, kalau G itu berarti jadi apa? Tambahin 6 aja. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi M. U itu jadi apa? Kita kan udah tahu U itu jadi A ya di sini. Berarti nggak usah hitung lagi. Jadi A. Terus kalau N jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi T ya. U itu tadi jadi A. Oke, terus B ini. B jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi H. U jadi A. L 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi R ya. Kalau T jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi I ya. Berarti sampai sini kita tahu ini bunga matahari. Oke. Yang terakhir ini P, Y, L, Q, U, L, H, U. Oke, P ini tadi kan kita jadi B ya. Oke. Terus kalau Y jadi apa? 1, 2, 3, 4, 5, 6 jadi E. Terus di sini L jadi R kan? L jadi R. Q jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. W. U jadi A. L jadi R. H jadi N ya. N. U jadi A. Nah, berarti kan kalimatnya adalah bunga matahari berwarna. Nah, kita bisa ngerjain pakai dua cara. Yang pertama kita bisa cek lagi satu-satu mana yang benar. Jadi kan ini pasti bisa kita ubah ke bentuk target. Pakai bahasa kita dulu. Jadi kita tebak kan bunga matahari berwarna apa? Warna kuning ya. Berarti kita kuning. Kalau misalkan tadi dari bahasa yang aneh ke bahasa kita ditambah 6, berarti kalau dari bahasa kita ke bahasa yang aneh gimana? Kurangi 6. 6 aja ya. Nah, berarti dari K ini kita kurangi 6. Jadi apa? Kita 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi E ya depannya. Oke. Kalau U kita kurangi 6 jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi O. Nah, di sini sebenarnya udah langsung ketemu ya. Yang depannya E sama O. Berarti A gitu. Nah, tapi kalau kita lanjutin, yang N kan berarti jadi A kan. Yang I jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. C. Yang N tadi sama jadi H. Yang G jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi A. Nah, ini udah sama ya berarti. Oke, berarti jawabannya benar yang A gitu. Sampai sini paham nggak? Atau ada yang mau ditanyakan dulu? Paham, Kak. Paham ya? Oke. Nah, sebenarnya jadi materinya udah habis sih. Materi yang udah dibuatkan sama tim udah habis. Oke. Nah, nggak ada yang mau ditanyakan dulu misalkan dari yang pola ini, materi tentang pola. Saya mau Enggak. nanya yang tadi kan yang terakhir. Tadi Yang saya sempat mana? keluar soal Oh iya boleh. yang pretest Yang nomor berapa? nomor 6 pretest 6 pretest 6. Oh yang ini ya. Iya, tadi saya sempat Berarti keluar dari awal lagi aja ya? yang Oke, nggak kuning apa-apa. itu dapat dari mana, Kak? Tadi. Oh yang tinggal yang sampai yang kuning aja. Atau dari awal kamu Iya, masih yang bingung kuning itu nih? dapat dari mana tadi? Kalau itu kan kita tadi kan ini ada 3 kata ya. Terus sudah kita terjemahin jadi bunga matahari berwarna gitu ya. Nah, kan ini pertanyaannya adalah terjemahkan kode di atas lalu jawab. Nah, ini kan titik-titik ada sambungannya. Nah, kita udah dapat bunga matahari berwarna. Nah, kita itu bisa ada 2 cara ya. Ada 2 cara. Kita bisa lihat aja di opsi ini, kita terjemahin lagi satu-satu. Terus kita lihat mana jawaban yang paling masuk akal gitu. Atau kita kalau udah tahu jawabannya bisa langsung tebak aja pakai bahasa yang kita kan di sini kita tahu bunga matahari berwarna. Nah, kan
sepengetahuan kita bunga matahari ini berwarna kuning ya. Jadi kita langsung tebak kata-kata selanjutnya ini adalah kuning. Tapi ini masih dalam bahasa kita kan. Kalau misalkan kita dalam bahasa tersebut, kita harus pakai aturan lain. Nah, tadi aturannya dari bahasa yang asing itu ke bahasa kita itu kan ditambahkan 6 ya tiap abjadnya. Berarti kalau dari bahasa kita ke bahasa yang asing itu tinggal dibalik aja. Jadi dikurangi 6. Oke. Berarti kita punya kuning ini yang K tadi kita kurangi 6. Jadi kan dari K yang ini kita kurangi 6 step ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi huruf E ini dapatnya. Oke. Terus yang U ini kita berarti kurangi 6 juga dari sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi O. Oke, sebenarnya di sini udah kelihatan ya. Opsi ini yang punya huruf depan E sama O cuma A ya. Berarti jawabannya A. Kayak gitu. Sampai sini paham nggak? Paham Kak, paham. Oke, paham ya. Nah, terus kalau misalkan update kayak gini, ingat jangan salah selisihnya. Misalkan aku bilang selisihnya 6, tapi kita cuma ngitung 5. Itu biasanya sering terjadi ya. Jadi kita harus perhatikan baik-baik. Kayak gimana? Jadi gini, kan kita punya M-nya sama dengan 7, sedangkan yang asli itu M-nya sama dengan 13. Nah, kita lihat dari yang 7 ke 13, stepnya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti 6 ini adalah 6 step yang akan kita kerjakan ya. Gitu. Karena kalau kita misalkan bilangnya selisih 6, mungkin bingung orang jadinya mikirnya stepnya 5. Tapi karena kita ngitungnya tadi gini, berarti stepnya itu adalah 6 sebenarnya. Jadi kayak tadi, dari huruf yang V ini, kalau stepnya 6 ke depan, jadi 1, 2, 3, 4, dari Z ke A 5 ya. Terus dari A ke B 6, kayak gitu. Jadi dilihat stepnya gitu. Oke, sampai sini paham? Paham Kak. Paham ya? Ada lagi yang mau ditanyakan? Yang ini tuh pakai selisih ya Kak. Saya kira maksudnya M sama dengan 7 tuh M sama dengan huruf G. Karena G huruf ke-7. Karena kalau M sama dengan G, Iya, saya kira kayak gitu. bentar. Kalau misalkan kita lihatnya kayak gitu, M sama dengan G, berarti kan M sama dengan 7, M sama dengan G ya maksudnya. Nah, terus kalau for how ini jadi apa dong? Ya salah sih nggak ketemu. Makanya saya kira tadi pakai yang itu. Gitu. M Jadi sama dengan G. kalau gampangnya kita lihat selisihnya aja ya. Kayak gitu. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, gimana? Oke, kalau misalnya nggak ada yang mau ditanyakan, mungkin bisa ditambah lagi soalnya. Sebentar. Cari dulu. Ini sampai 21.20 ya. Karena kan kita nanti ada post test 10 menit seperti biasa. Oke. Oke. Kalau misalkan aku punya kayak gini ya, X, merah banget. Kalau misalnya punya X, terus maaf ini suaranya masuk nggak? Atau putus-putus? Masuk, Kak. Iya, masuk ya. Oke. Misalkan dari X, terus kita ada 6, terus ini 18, 9, 21, 12, Y. Nah, ini berarti gimana? Nilai X sama Y-nya berapa?
Ini masih lumayan mudah. Gimana? Ada yang udah nemu? 15 15 itu apa? X. Oke, X-nya 15. Kalau Y-nya berapa? Dua empat. 24. Oke. Oke, jawaban yang ini betul ya. Oke, caranya gimana? Jadi dari 6 ke 18 kan ini tambah 12 ya. 18 ke 9 kurang 9. Terus kita lihat dari sini ke sini juga tambah 12. Dari 21 ke 12 kurang 9. Berarti dari sini ke sini tinggal tambah 12. Jadi Y-nya 12 tambah 12, 24. Terus kan dari sini ke sini min 9. Berarti X-nya tinggal 6 tambah 9 ya. Jadi 15. Oke. Sampai sini ada yang masih bingung nggak? Udah paham ya? Oke, kalau gitu misalkan ada yang ini 1, 3, 5, 4, 12, 14, 13, 39, 41. Nah, angka selanjutnya berapa? Empat puluh. Oke, gimana caranya? 1 ke 3 dikali 3. Terus? 3 ke 5 ditambah 2. 5 ke 4 dikurang 1. Betul. 4 ke 12 dikali 3. Oke, berarti dari sini polanya gimana? Berulang terus ya? Ya, berulang. Berulang lagi. Jadi kali 3 tambah 2 kurang 1. Terus ini kali 3 tambah 2 ya. Ini kurang 1, bener ya? Berarti ini kali 3 juga benar kan? 13 kali 3, 39. Terus tambah 2, 41 benar ya? Tinggal berarti dari sini ke sini kurangi 1. 41 kurang 1, 40 ya. Oke, dari sini ada yang masih bingung? Udah pada paham semua ya? Oke, bagus. Nah, sekarang kalau misalkan yang pola gambar. Kayak gini, ini ada 22, 6, 5, 8. Terus yang ini ada 8, 7, 5. Terus opsinya itu ini 27, 33, 43, 47, 51. Nah, kalau misalkan cuma ada 2 pola bilangannya ya, kalau misalnya cuma ada 2 gambar, berarti kan kita cari dulu polanya dari sini, terus kita konfirmasi ke sini. Kita langsung masukin ke sini, kita lihat tanda tanyanya ini ada nggak di dalam opsi. Kalau ada, kemungkinan jawabannya benar ya. Tapi kalau nggak ada, berarti kita cari pola lain yang bisa membentuk gitu. Oke, berarti nilai tanda tanyanya ini yang di tengah ini berapa gitu ya. 51. 51, Kak. 51. Cepet ya ngerjainnya ternyata. 51. Caranya gimana? Rumusnya 6 kali 5. oke, yang kiri dikali bawah ya, terus dikurangi 8. 6 kali 5 terus dikurang 8. Oke, ini simpel ya. Dikurang 8. Ini tinggal ini kali ini
terus dikurangi 8. ini ya, gitu ya. Ya. Oke. Kemudian kalau misalkan aku punya kayak gini, kan bentuknya bisa apa aja ya, bisa segitiga, bisa persegi panjang juga. Yang penting maknanya semua bilangan di luar ini kalau dioperasikan harus membentuk bilangan yang ada di dalam ya. 4, 3, 5, 2. Oke, opsinya 13, 14, 22, 23, sama 26. Oke, kalau kayak gini gimana? 23, Kak. 26 bukan, Kak? Nah, ayo gimana? 23 atau 26? Kalau aku 26, Kak. 26 caranya gimana? Jadi kan 26, Kak. Kalau 26 caranya gimana? 3 kali 6, 18. Ini dikaliin dulu yang pertama 5 ya. kali Terus 4, 20. terus ini 5 kali 5 4, 20. 20. Heeh. Hasilnya Dua. dijumlahkan. Oke. Berarti ini kali ini ditambah ini kali ini ya. Berarti saya kan 4 kali 5, 20. Ditambah 3 kali 2, 6 ya. 30 tambah 6 jadi 26. Oke, jawabannya betul ya, 26. Oke, ternyata banyak yang udah paham ya, bagus. Kalau gitu, coba yang lebih sulit lagi misalkan ya. Bentar, aku cari dulu. Oke, ini aja deh, bentar ya. Pada soal, bentar. Nah, kalau misalkan aku punya ini 427, terus 429, 432, 437, 445, titik. Nah ini apa aja hasilnya? Ini masih kelihatan gampang sih. Empat ratus 458 sama 479. 458 sama 479. Oke, ini dapat dari mana? 479. 427 ke 429 ditambah 2. Ya, itu ditambah 3. Oke, terus? Tambah 5. Tambah 8. Oke, berarti ini kayak Iya. 5 ini 2 tambah 3 ya. 2 tambah 8 ini 3. 3 tambah 5. Berarti yang ini ditambah berapa? Tambah 13. 5 tambah Oke, 8 8. tambah 5 ya, 13. Terus kalau yang ini? 13 tambah 8, 21. Betul, oke. Ini berarti jawabannya benar ya, yang ini. Oke, udah pada jagoan. Sekarang misalkan ada pola juga yang gambar, tapi kita masukinnya angka huruf dulu. Jadi misalkan aku punya B, G, F, P, terus di sini J, X, B, G. Nah, yang ditanyakan nilai X ini sebenarnya huruf apa? Bukan huruf X ya, jadi jawabannya. Apakah huruf B, atau C, atau E, atau D, atau A? Ini opsinya.
Oke. Oke, udah ada yang jawab? Oke, ada yang udah nemu belum? Gimana? Ada yang udah tahu jawabannya? Kak, Jawabannya apa? E ya. Kenapa coba? Karena pertama-tama kita translate dulu hurufnya di angka ya. Berarti dapat yang di bawah ini kan ya. Ini kan pakai aturan biasa karena nggak ada kayak tulisan A sama dengan berapa gitu. Berarti kalau nggak ada tulisan kayak gitu, kita pakai aturan biasa aja. Berarti kalau B kan jadi 2 gitu ya, terus C jadi 3 dan seterusnya. X-nya ini masih X, maksudnya huruf apa ya, bukan X-nya ini jadi angka berapa gitu ya. Terus caranya gimana tadi? Lanjutannya? 7 kurangi 3, 4. Ada gitu? Tambah 2. Oke, berarti tinggal 7 dikurangi 3 tambah 2 ya. Ini kan hasilnya 6. Berarti hal yang sama di sini juga. 2 kurang 7 itu negatif 5. Ya. Ya kan, negatif 5 tambah 10 itu 5. 5 ya. Berarti X ini adalah 5. Nah, 5 ini tinggal kita translate lagi ke huruf.
Jadi yang huruf kelima apa? Huruf E ya. Itu berarti jawabannya yang E. Kayak kita sampai sini ada yang masih bingung nggak? Enggak Kak, tadi cuma itu yang yang C kirain E. Oh gitu, ya maaf ya tulisannya rada ini. Oke, ini AC C ya. Gitu. Pen tape-nya rada macet soalnya. C. Oke gitu ya. Oke, tinggal 2 menit lagi sih sebelum post test. Ada yang mau ditanyakan dulu nggak sampai sini? Atau udah paham semua? Paham Kak, insya Allah. Oke, aku review paling sebentar ya. Jadi kalau pola ini ada angka, huruf, sama kalimat. Kalau angka ini kita harus pinter-pinter nyari ya, apakah polanya eh, misalkan satu-satu doang atau bertingkat kayak gitu, atau kayak gini ada bentuknya di selang-seling gitu ya. Itu harus dicari ya. Terus atau enggak kalau bertingkat itu oh iya, operasinya lebih dari satu ya. Misalkan 3 ke 7 jadi 3 kali 2 tambah 1 kayak gitu. Kalau kombinasi baru yang di atas pola ada pola lagi ya. Dari sini kan 2 3 1. Terus ini 3 4, ini 4 5 gitu. Kalau pecahan biasanya kita jadiin pecahan biasa dulu, baru yang nanti pembilangnya punya pola sendiri, terus penyebutnya punya pola sendiri. Itu yang kita cari. Kalau misalkan pola angka pada gambar, itu misalkan ada suatu angka yang di tengah, nah berarti angka-angka yang di luarnya ini akan kalau dioperasikan harus dapat angka yang di tengah ya. Operasinya bisa tambah kurang kali bagi atau enggak akar dan pangkat. Tapi kita nggak boleh nambah angka lain selain angka yang udah ada di gambarnya gitu. Oke. Nah, ini udah 21.20 ya. Berarti kita langsung post test aja ya. Oke, kalau sekarang paham tapi nggak tahu kalau besok. Oke, jadi intinya harus rajin latihan aja ya. Oke, bentar lagi UTBK nih harus semangat. Kita langsung masuk ke post test ya. Bentar aku kirim dulu. Linknya. Oke, linknya udah aku kirim ya di chat Zoom. Post test kuantitatif 5. Waktunya 10 menit. Berarti sampai 21.31 aja ya. Oke, selamat mengerjakan.
Waktunya 2 menit lagi ya. Oke, waktunya udah 21.31, udah habis ya. Berarti yang belum selesai boleh langsung di-submit aja. Oleh karena itu, aku pamit dulu. Makasih banyak atas perhatiannya. Dan juga mohon maaf ya kalau misalkan ada kesalahan-kesalahan. Nah, aku kembalikan lagi ke wali kelasnya ya. Makasih semuanya. Ya, baik. Terima kasih Ya, banyak ya Kak Faik atas pemaparannya. Semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya ya. Untuk Kak Faik, boleh langsung leave room dan melakukan aktivitas yang lain. Terima kasih Ya, Kak oke. Faik. Ya, terima kasih banyak ya. Pamit Ya. duluan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Gimana teman-teman? Apa ada yang kesulitan?